가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Jadi semuanya baik ya. Ya. Baik. Kita hari ini akan mulai perkuliahan kita. Namun sebelum kita mulai, boleh kita buka dulu mungkin dengan doa bagi yang bertugas. Ibu persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman. Sini saya izin untuk memimpin doa bisa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami memulai perkuliahan dengan penuh harapan dan semangat. Kami memohon bimbingan-Mu agar diberikan kecerdasan dalam memahami ilmu, ketekunan dalam belajar, serta hati yang lapang dalam menerima pengetahuan. Baik, doa sudah selesai. Baik, untuk itu saya izin membuka perkuliahan dengan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, terima kasih. Jadi di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perasaan iri akademik dan sosial. Nah, mungkin kalian pernah merasa kurang nyaman saat teman mendapatkan nilai bagus atau merasa minder saat melihat teman kalian itu lebih populer daripada kalian. Itu adalah bentuk perasaan iri. Jadi perasaan iri ini itu adalah emosi yang muncul ketika kita merasa orang lain memiliki sesuatu yang kita inginkan, bisa berupa prestasi, kepandaian, atau relasi sosial. Iri ini juga bisa membuat kita merasa tidak cukup, bahkan ingin orang lain kehilangan kelebihan yang dia punyai karena perasaan iri kita. Nah, tapi tenang, itu perasaan normal. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Nah, ada pun iri akademik dan iri sosial ini yaitu perasaan iri akademik yang muncul ketika kita merasa tidak senang melihat prestasi akademik yang dicapai oleh teman kita. Misalnya saat di perkuliahan nilai teman kita itu lebih tinggi daripada kita, itu kita namakan iri akademik. Sedangkan iri sosial di sini itu muncul saat kita merasa tidak nyaman karena teman kita lebih populer, lebih punya banyak teman atau lebih sering tampil di depan umum. Nah, kita merasa iri. Dari perasaan iri akademik dan iri sosial ini terdapat beberapa indikator nantinya. Di sini yang dapat saya simpulkan indikatornya itu yang pertama itu nanti penilaian negatif terhadap prestasi teman. Misal teman kalian mendapatkan nilai unggul lebih dari kalian. Nah, di situ akan muncul perasaan-perasaan iri yang menyebabkan penilaian negatif kalian terhadap teman kalian. Yang kedua itu perbandingan sosial yang tidak sehat. Ini biasanya terjadi di lingkungan sosial ketika kalian melihat seseorang itu lebih dari kalian di lingkungan sosial, kalian muncullah perbandingan antara diri kalian dengan diri orang yang telah kalian lihat. Baru yang terakhir nanti akan muncul pikiran otomatis negatif dari penilaian dan perbandingan tadi. Maka di pikiran-pikiran kalian itu maka secara otomatis akan terdapat yang negatif-negatif aja tentang perbandingan kalian dan penilaian terhadap teman kalian. Jika iri ini dibiarkan, itu bisa memicu pikiran negatif, hubungan yang tidak sehat, bahkan membuat kita tidak semangat belajar. Namun tenang saja, kalau kita tangani dengan baik, iri itu perlahan dia bisa berubah jadi motivasi untuk kita berkembang. Nah, untuk membantu kita menghadapi perasaan iri tersebut, barulah kita tahu ada yang dinamakan dengan konseling kognitif. Jadi kita pakai pendekatan konseling kognitif. Konseling ini nantinya akan membantu kita menyadari bahwa pikiran kita itu mempengaruhi perasaan dan perilaku. Kalau pikirannya kita negatif, ya perasaan kita itu jadi buruk. Tapi kalau pikiran kita ubah jadi positif, maka perasaan kita juga bisa jadi lebih sehat. Nah, untuk mengatasi itu kita juga tentunya harus menggunakan teknik, di mana di sini kita untuk mengatasi iri ini kita menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, yaitu kita akan belajar mengenali pikiran otomatis yang negatif. Misalnya, aku nggak pernah bisa seperti dia, aku tidak pernah bisa seperti temanku. Nah, kita menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat, seperti aku juga bisa berkembang kok dengan usahaku atau kelebihanku sendiri, begitu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya atau ingin mendengar sharingan dari kalian, mungkin pernah merasa kurang nyaman saat teman kalian mendapatkan nilai bagus atau merasa minder begitu saat melihat teman kalian lebih populer. Ada yang mau sharing? Baik, Rina, silakan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Rina. Jadi di sini tuh kadang dulu ya SMA itu saya kadang merasa iri dengan prestasi orang. Mereka tuh bisa juara satu di kelasnya, bisa juara satu umum. Kadang ada yang sampai mendapat piala, mendapat medali itu. Oke, jadi Rina ngerasa tersaingi lah gitu ya, kok ngerasa ketinggalan gitu, kok teman saya bisa mendapat ranking, saya enggak, kok rasanya ketinggalan gitu ya, jadi menyebabkan iri. Nah, seperti Ibu yang tadi bilang ya, Rina, kita harus mengatasinya dengan teknik tadi. Jadi kita ubah pikiran-pikiran yang negatif yang bermuncul ketika kita melihat prestasi teman kita menjadi yang lebih positif. Atau seperti Ibu tadi bilang, misal teman kamu mendapatkan nilai bagus di bidang, kan itu di bidang akademiknya, nah, kamu cari aja kelebihan kamu apa. Misal kamu pintarnya di mana? Kalau saya tuh lebih ke nyanyi. Oke. Jadi kamu pintarnya di nyanyi. Nah, kamu langsung aja bilang ke diri kamu sendiri, dia bisa pintar di akademi, aku juga punya kok kelebihan sendiri. Itu yang kamu ubah di pikiran kamu, di mindset kamu, sehingga itu mengurangi keirian kamu terhadap prestasi teman kamu. Paham, Rina? Makasih Bu. Oke, selain Rina, masih ada yang sharing atau cukup? Oke, baik. Jadi di sesi kali ini setelah kita menjalaninya, apa yang kamu rasakan, Rina, setelah tadi Ibu menjelaskan? Di sini saya merasakan, saya tuh jadi sadar membandingkan diri terus menerus itu nggak ada gunanya. Lebih baik fokus sama diriku sendiri.
Oke, yang lain setuju dengan pendapat Rina? Setuju. Nah, baik, itu poin pentingnya ya. Jadi cara kita jadikan cara berpikir sehat kita ini sebagai kebiasaan, bukan hanya untuk hari ini. Jadi bukan hanya saat kita merasa iri kepada teman kita, tapi setiap saat kita harus menanamkan pikiran positif. Baik, sekian untuk hari ini. Jadi ibu akan membagikan kuesioner yang ibu akan minta tolong kalian isi. Nah, ibu akan mengumpulkannya mungkin sore nanti paling lama, dan kuesioner ini nanti akan kita jadikan evaluasi untuk pertemuan di sesi selanjutnya. Ibu bagikan ya. Diisi ya teman-teman. Oke, baik, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa mengisi kuesionernya, dan untuk yang bertugas boleh ditutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Saya izin mengucapkan doa bisa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan dan menjaga ilmu ini dengan bijak. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, dan pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Berdoa selesai. Baik, untuk itu saya menutup perkuliahan dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, adik-adik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.